Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan diberikan penjelasan tentang keanggotaan yatim, remaja yatim, yatim prakerja, serta anak dan remaja duafa prioritas. Anak remaja fakir, Yayasan Yatim Duafa Masjid Al-Inayah, Kemang. Siapa saja anak yatim, remaja yatim, yatim prakerja yang dianggap menjadi anggota tidak tetap? Anggota tidak tetap Yayasan Al-Inayah adalah calon anggota baru yang akan bergabung di awal tahun atau yatim anggota lama yang bukan lagi dari orang tua tunggal, yakni mereka yang sudah memiliki bapak sambung atau bapak tiri. Dengan keadaan tersebut, maka secara otomatis yatim tersebut berganti posisi dan kedudukannya dari anggota tetap yayasan menjadi anggota tidak tetap. Adapun prinsip dasar pemberlakuannya adalah asas keadilan dan prioritas. Yang kedua, sosial budaya masyarakat. Penjelasan. Yang dimaksud asas keadilan adalah secara logis siapapun akan mengatakan mengurus keluarga sendirian bagi seorang ibu jauh lebih berat dibanding mengurus bersama seorang suami. Yang dimaksud asas prioritas, yayasan selalu akan menggunakan pertimbangan keluarga yatim yang mana yang lebih prioritas, mana yang lebih layak untuk dibantu penuh, yakni yatim dengan orang tua tunggal menjadi prioritas utama. Sosial budaya masyarakat. Selain pihak yayasan, yang bisa menentukan kelayakan yatim mendapatkan bantuan adalah opini warga masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, yatim yang sudah memiliki bapak sambung atau bapak tiri menjadi kurang tepat untuk diperlakukan sama dengan yatim tanpa bapak sambung atau bapak tiri. Yatim tidak tetap. Apa yang didapat oleh yatim tidak tetap? Yang tidak didapat oleh yatim tidak tetap, yang pertama, untuk yatim baru belum mendapatkan paket sembako bulanan yatim. Untuk yatim lama tidak lagi mendapatkannya. Yang kedua, untuk yatim baru belum mendapatkan subsidi biaya dan keperluan sekolah bulanan, kecuali jika ada donatur yang memang mau memberikan baik yatim tetap dan yatim tidak tetap. Itu keadaan tertentu yang dikecualikan. Selanjutnya, yatim tidak tetap pun tidak mendapatkan subsidi tahun ajaran baru. Untuk yatim yang lama, tidak mendapatkannya lagi. Yang ketiga, tidak mendapatkan program kuliah yatim. Jadi untuk yatim yang tidak tetap, yang sudah remaja prakerja yang akan kuliah, memang tidak diikutkan dalam program kuliah yatim. Berubah keanggotaan dari anggota tetap menjadi tidak tetap. Apa yang masih bisa didapat? Yang pertama, les dan bimbingan belajar. Memang yang sekarang masih berjalan adalah les matematika. Untuk bimbingan belajar, pelajaran-pelajaran lainnya memang belum begitu ditekankan, atau memang yayasan belum mengadakannya kembali. Yang kedua, yatim anggota tidak tetap masih pula bisa mendapatkan mengikuti kegiatan pembinaan dan pengajian baik seperti tahsin, tahfiz, pesantren kilat atau lainnya. Yang ketiga, masih memungkinkan mendapat paket bulanan atau uang subsidi bulanan jika ada anggota tetap yang kehilangan haknya atau dalam hal ini tidak cukup kehadiran lesnya atau lainnya. Yang keempat, yatim anggota tidak tetap bisa menjadi peserta pengganti tur tahunan atau liburan yatim tahunan. Yang kelima, yatim anggota tidak tetap masih bisa mendapatkan undangan santunan
jika undangannya berlebih atau mungkin mengganti kedudukan yatim tetap yang tidak bisa hadir. Anggota tetap adalah anak yatim, remaja yatim, yatim prakerja yang telah memenuhi syarat dan terdaftar menjadi anggota yayasan dan memiliki hak serta kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan yayasan. Adapun jenis anggota tetap adalah anggota tetap prioritas dan anggota tetap biasa. Siapa itu anggota tetap prioritas? Anggota tetap prioritas yang pertama, yatim piatu, anak yatim tanpa ayah, tanpa ibu. Yang kedua, ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Yang ketiga, usianya di bawah 10 tahun, itu yang sangat prioritas. Yang keempat, telah menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan yayasan, telah mendapatkan penetapan oleh ketua yayasan, dan mentaati peraturan serta mengikuti kegiatan wajib yang dilakukan oleh yayasan. Berikutnya, anggota tetap biasa adalah yang pertama, yatim yang ayahnya telah meninggal tapi masih ada ibunya dan belum ada ayah sambungnya atau ayah tirinya. Yang kedua, bukan dari keluarga mampu. Usianya masih di bawah 13 tahun atau 12 tahun ke bawah. Yang keempat, telah menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Yang kelima, telah mendapatkan penetapan oleh ketua yayasan. Yang keenam, mentaati peraturan dan mengikuti kegiatan wajib yayasan. Kapan berakhirnya keanggotaan tetap yatim yang sudah memiliki ayah sambung? Keanggotaan tetap bagi para yatim yang sudah memiliki ayah sambung atau ayah tiri adalah saat yatim telah memiliki bapak tiri, maka masa keanggotaan tetapnya berakhir 1 tahun setelah akad nikah si ibu. Lalu yang bersangkutan, yatim yang bersangkutan masuk menjadi anggota tidak tetap. Berikutnya, anak dan remaja prioritas atau anak dan remaja fakir adalah satu anak atau remaja yang non-yatim yang menyandang status termiskin dari suatu wilayah tertentu yang dirasa sangat membutuhkan pertolongan dengan segera. Pendaftaran tentang hal ini senantiasa dibuka setiap saat dengan melampirkan yang pertama nomor kontak dari wali yang bersangkutan, menyerahkan berkasnya, dan tentu ada survei dari pihak yayasan kepada mereka. Dan kan bisa dibaca lengkapnya yang untuk bisa diperhatikan. Remaja dari 2 prioritas ini nomor 6 masih bisa mendapatkan hak kuliah jika dianggap sangat layak atau dalam hal ini berprestasi. Dan hal lainnya, dalam satu RW itu hanya akan didaftar atau terdaftar maksimal 2 orang. Kecuali di RW 5 bisa sampai 6 orang yang termiskin dan dirasa perlu mendapatkan bantuan segera. Selanjutnya, siapa saja yang tergabung dalam yayasan? Dalam yayasan itu ada 3 yang tergabung. Yang pertama, yatim anak-anak usia 5-14 tahun, yatim remaja usia 15 tahun sampai 17 tahun, dan yatim prakerja usia 18-21 tahun. Untuk yatim remaja tidak lagi mendapatkan bantuan sembako bulanan dan beberapa bantuan pokok lainnya. Untuk yatim remaja prakerja mendapatkan bantuan kuliah bagi yang berprestasi atau bantuan serta pelatihan kerja atau bisnis bagi yang mau mendapatkannya. Dari wilayah mana yang bisa bergabung dalam yayasan? Hingga tahun 2024 hanya yatim dari wilayah Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, tapi tidak menutup kemungkinan jika dirasa perlu mendapatkan pertolongan segera, bisa mengambilnya dari wilayah lain. Tentu dengan banyak pertimbangan.
Yang terpenting adalah saat ingin bergabung, usia si yatim tidak boleh lebih dari 12 tahun. Sekali lagi, pada saat yatim baru ingin bergabung, maka usianya tidak boleh lebih dari 12 tahun. Selanjutnya, berhenti dari anggota atau diberhentikan. Ibu atau wali yatim bisa mengajukan berhenti dari keanggotaan jika pertama, pindah lokasi tempat tinggal. Kalau sudah jauh dan sulit untuk mengikuti aktivitas dan sebagainya, maka silakan untuk mengajukan pemberhentian diri. Berikutnya, si yatim sudah tidak sanggup melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh yayasan. Begitupun bagi orang tua atau wali yatim. Yang selanjutnya, sudah mampu secara ekonomi, jadi sudah tidak lagi membutuhkan bantuan finansial dari yayasan. Selanjutnya, anggota bisa diberhentikan oleh yayasan jika tidak mau mengikuti kewajiban dan mengabaikan teguran serta peringatan dari yayasan. Yang berikutnya melakukan tindakan pidana. Selanjutnya, sudah mampu bekerja, sudah mandiri, sudah berpenghasilan, itu pun akan diberhentikan. Dan terakhir, jika sudah 21 tahun, meskipun belum bekerja, maka itu sudah akan dikeluarkan dari keanggotaan yayasan. Baik, semoga menjadi gambaran jelas tentang apa dan bagaimana anggota dan keanggotaan yayasan Yatim dan Duafa Al-Inayah Kemang. Semoga bermanfaat bagi semua anggota yayasan, donatur, masyarakat, terutama bagi para calon anggota baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.